Hari ke-37, Sion yang tidak tergoncangkan. Kitab Suci, Ibrani pasal 12 ayat 22 ke 24. Tetapi kamu telah datang ke Gunung Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem yang di syurga, kepada para malaikat yang tidak terkira banyaknya, kepada perhimpunan besar dan kepada jemaah anak sulung yang didaftarkan di syurga, kepada Allah Hakim ke atas sekaliannya, kepada roh-roh orang benar yang telah disempurnakan, kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah rencisan yang menuturkan perkara-perkara yang lebih baik daripada darah Habel. Gunung Sion melambangkan hadirat Tuhan dan kota syurga dengan malaikat yang banyak. Ini adalah kerajaan masa depan yang tidak tergoncangkan, di mana Tuhan akan melaksanakan penghakimannya dan Yesus sebagai pengantara kita. Mereka yang percaya kepada Yesus akan memperoleh kehidupan kekal di kerajaan ini, di mana Tuhan memerintah di hati umat-Nya. Gunung Sion adalah perjanjian baru yang ditetapkan oleh Yesus 2000 tahun lalu, menawarkan kehidupan kekal dalam hadirat Tuhan. Di kerajaan ini tidak ada penyakit, kesakitan, kesedihan atau kematian. Marilah kita mensyukuri keselamatan yang diberikan Tuhan dan memberitakan kuasa Injil ini agar setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh kehidupan yang kekal. Hari ini, kami menjemputkan Pastor Jamiko Anak Tagong dari Calvary Community Church untuk berkongsi dengan kami renungan beliau tentang penulisan hari ini. Shalom, selamat datang ke hari yang ke-37 doa puasa NACF kita ya. Pada hari ini kita akan berbicara tentang Ibrani 12 ayat 22 dan seterusnya. Ayat ini menyatakan kemana destinasi kita, apa yang Tuhan sediakan di akhir perlombaan kita ini, di akhir pergumulan kita ini, apa yang Dia sediakan. Ya. Tuhan berkata, bagi mereka yang setia di akhirnya, mereka akan tinggal bersama Dia di kota Sion. Apa itu kota Sion? Itu adalah suatu kota surgawi di mana Dia sendiri berada. Dan ini adalah sebuah kota yang ajaib. Kenapa ia kota yang ajaib? Sebab keajaiban Tuhan mengalir dalam kota ini. Kebaikannya mengalir, kekudusannya mengalir ke dalam pribadi ataupun rakyat warga negara yang ada dalam kota ini. Para malaikat yang kudus dan gagah perkasa yang berkuasa ada di situ. Dan juga kepada para jiwa yang telah mendahului kita, yang telah menyelesaikan perlombaan iman ini. Mereka ini adalah bukti janji Tuhan digenapi. Bukti bahwa mereka telah menyelesaikan perlombaan dan sedang berada di situ. Dan seolah-olahnya mereka ini sedang memberikan galakan kepada kita supaya teruskan perjuangan, sebab di akhirnya ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan di luar pemikiran kita. Inilah keajaiban Tuhan. Dan Tuhan juga mengingatkan kita bahwa Dia adalah hakim yang besar, hakim yang adil. Dia menciptakan surga, tetapi Dia juga menciptakan neraka. Neraka ini diciptakan sebenarnya bukan untuk manusia, tetapi untuk iblis dan para malaikatnya. Surga pula dicipta untuk kita. Neraka diciptakan untuk menghukum iblis dan para malaikatnya. Dan Tuhan telah melakukan segala yang Dia mampu untuk menghalang kita agar jangan pergi ke neraka. Sementara itu, Tuhan juga melakukan sebaik mungkin apa yang termampu, yang terbaik yang Dia boleh lakukan agar kita pergi ke surga bersama Dia. Dia sangat mahukan kita bersama Dia selama-lamanya. Dan Dia melakukan sebaik mungkin apapun Dia akan berikan agar kita bersama dengan Dia.
Sebab itu, bagaimana cara Tuhan membawa kita bersama Dia, tinggal bersama Dia selamanya? Sebab itu Dia mengatakan, saya tahu kamu tidak mampu datang kepada saya. Saya tahu kamu penuh dengan kelemahan. Kamu tidak akan dapat datang. Tapi kamu jangan takut. Saya akan menghantar anak saya yang terbaik. Saya tidak menghantar malaikat. Saya tidak menghantar siapa-siapa. Tapi yang terbaik daripada saya, anak saya hantarkan kepadamu. Dan anaknya ini, saudara-saudari, saat dia hidup, misinya adalah untuk menyelamatkan dan memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Saat dia mati, misinya adalah untuk menyelamatkan, memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Saat dia bangkit, misinya adalah untuk memperdamaikan dan menyelamatkan kita dengan Allah Bapa. Saudara-saudari, bukan setakat hidup, bukan setakat mati, tetapi lebih daripada itu dia bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan sebagai korban yang hidup, korban yang sempurna di surga, dia menjadi pengantara, pembela kita, memastikan hubungan ini tidak terputus, memastikan keselamatan ini tidak terbatal, tidak dapat digugat oleh apapun, memastikan kita ini dipilihnya dan orang yang dipilihnya diberkatinya, dipulihkannya. Inilah kedudukannya di surga. Sebab itu dia duduk di surga. Dia sungguh-sungguh menjamin kita untuk diselamatkan. Dan jaminan seterusnya, saudara-saudari, adalah darahnya sendiri. Kalau darah Habel berbicara tentang penghakiman, penghukuman, tetapi darah Tuhan Yesus berbicara lebih kuat dari itu. Berbicara tentang pengampunan, berbicara tentang perdamaian dengan Dia. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan itu dengan sepenuh hatinya, dengan segenap kekuatannya untuk menyelamatkan kita agar bersama Dia di kota yang kudus itu, di kota yang tidak dapat tergoncangkan. Mari kita memiliki pengertian seperti ini. Dan Dia tidak membiarkan kita terkial-kial. Dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Dan dengan adanya pengertian seperti ini, saudara-saudari, kita tidak akan malu, kita tidak akan ragu-ragu, dan kita tidak akan takut untuk memberitakan berita baik ini kepada jiwa-jiwa di sekeliling kita, khususnya kepada keluarga, ahli keluarga kita sendiri. Mari kita berdoa, saudara-saudari. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau menyediakan kota yang gilang gemilang, yang kudus, sebagai akhir daripada perlombaan perjuangan kami di bumi ini. Bapa di surga, kuatkan kami, bukalah mata rohani kami untuk melihat kebenaran-Mu, untuk menerima sukacita ini Tuhan, dan berkati firman-Mu pada hari ini. Kuatkan hati kami, Tuhan, agar memberikan kami keberanian berkongsikan firman-Mu dan berita baik ini kepada jiwa-jiwa di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jumpa lagi di lain waktu. Doa hari ini. Tuhan, bukalah mata kami dan arahkanlah pandangan kami ke Gunung Sion seiring dengan kerinduan kami terhadap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pakailah kami untuk membawa orang lain kepada Kristus supaya mereka dapat berkongsi dengan kami berkat-berkat syurga yang besar. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh bagi mereka yang belum diselamatkan, agar mereka dapat mendengar Injil dalam hidup mereka, merasakan sukacita keselamatan dan mengambil bahagian dalam Gunung Sion yang tidak tergoncangkan. Untuk 3 minit seterusnya, kamu boleh terus merenungkan firman Tuhan dan berdoa untuk perkara-perkara berikut. Pertama, berdoa agar Kementerian Kerja Raya mencapai kecemerlangan dalam pembangunan dan pengurusan jalan persekutuan, memenuhi standard keberkesanan, kos, kualiti dan mengekalkan persekitaran pembinaan yang kondusif. Kedua, berdoa agar kerja-kerja gereja bukan sahaja sihat,
kukuh dan berkekalan di bumi ini, tetapi agar ia juga dapat bertahan dalam api pembersihannya, bertahan dalam ujian dan akhirnya membawa kepada kita menerima ganjaran syurga.